Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliantina Sidindra Aziza. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan salah satu permasalahan yang dihadapi pada remaja, yaitu penampilan. Di video kali ini mungkin saya akan membahas atau lebih mengarah pada remaja perempuan ya, karena kita tahu bahwa remaja perempuan itu cenderung lebih sensitif hatinya atau cenderung lebih pikirannya terlalu banyak berpikir tentang pendapat orang lain. Nah, jadi titik awal munculnya permasalahan remaja itu biasanya adalah ketakutan dari remaja itu sendiri ketika mereka nantinya tidak akan diterima oleh suatu kelompok karena penampilannya. Padahal penampilan itu tidak tertulis, tetapi mereka rasakan. Nah, untuk masalah penampilan sendiri biasanya juga dipengaruhi oleh pubertas yang dialami remaja itu sendiri. Nah, pada penampilan fisik itu biasanya yang paling utama yang diperhatikan oleh remaja di era sekarang. Misalnya seperti badan langsing, kulit putih, hidung mancung, dan wajah bersih tanpa adanya jerawat. Nah, itu tuh salah satu bentuk tubuh ideal yang sangat digemari atau sangat didamba-dambakan oleh remaja di Indonesia. Nah, kenapa saya bilang remaja Indonesia? Karena dari beberapa artikel yang sudah saya baca, standar kecantikan di negara itu berbeda-beda. Misalnya di Asia. Untuk di Asia, mereka menstandarkan kecantikan itu dari kulit yang berwarna putih. Dan itu bertolak belakang dengan di Amerika. Di Amerika, mereka menstandarkan kecantikan itu dengan kulit yang berwarna lebih gelap. Dari dua hal yang berbeda itu kita harusnya remaja itu bisa tahu bahwa memang standar kecantikan itu tidak ada. Tapi mereka sendirilah yang menciptakan standar kecantikan itu, sehingga membuat mereka banyak berpikir tentang standar kecantikan. Lalu standar kecantikan itu membuat remaja sekarang itu tidak percaya diri akan penampilan fisiknya, dan itu sangat berpengaruh pada psikis remaja itu sendiri, dan bahkan mereka dapat menyakiti diri sendiri karena rasa tidak percaya itu. Misalnya mengenai standar kurus di Indonesia. Banyak remaja atau tidak sedikit dari remaja yang melakukan diet untuk mencapai atau mendapatkan bentuk tubuh yang ideal sesuai dengan standar kurus. Sebenarnya untuk melakukan diet itu sah-sah saja, namun tidak sedikit dari remaja yang melakukan diet secara berlebihan, dan itu berdampak pada kesehatan remaja itu sendiri. Bahkan mereka bisa akhirnya memiliki penyakit yang cukup serius. Selain itu, standar kecantikan juga membuat remaja atau orang lain itu mendapat komentar dari masyarakat karena tidak sesuai dengan standar kecantikan yang ada. Hal itu biasanya disebut dengan body shaming. Oke, jadi body shaming itu adalah mengkritik atau mengomentari bentuk, ukuran, atau penampilan fisik lainnya pada seseorang dengan cara yang negatif. Body shaming itu biasanya dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, tidak langsung itu biasanya media sosial. Banyak banget yang secara tidak langsung atau melalui media sosial. Contohnya ketika seseorang itu mengomentari postingan orang lain atau postingan remaja lain karena kekurangan yang ada di tubuhnya. Nah, hal itu kan secara nggak sadar itu membuat atau berpengaruh pada remaja sendiri. Sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Lalu gimana sih caranya mengatasi masalah remaja pada hal penampilan agar mereka bisa percaya diri lagi akan penampilan fisiknya? Yang pertama itu mereka harus mengenali diri sendiri. Sadar atau enggak, banyak sekali remaja di era sekarang itu yang belum mengenali dirinya sendiri. Padahal dengan mereka mengenali dirinya sendiri, mereka akan tahu apa sih kekurangan dan kelebihan diri mereka. Mereka bisa memulai dengan mengevaluasi kehidupan sehari-hari gitu lah. Jadi mereka bisa bertanya pendapat orang lain atau penilaian pada orang lain. Apa sih yang kekurangan yang ada di diri saya? Apa sih kelebihan yang saya punya? Jadi jangan hanya terpaku pada kekurangan, tetapi juga kita harus tahu apa kelebihan kita gitu. Bisa aja kita memiliki kelebihan yang benar-benar orang lain tuh nggak lihat gitu loh, karena masih kita simpan gitu loh. Jadi potensinya belum keluar gitu loh, belum bisa dilihat potensinya. Nah, lalu yang kedua itu menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri adalah level selanjutnya dari mengenali diri siapa diri kita maksudnya. Dengan kita menerima diri sendiri, kita akan bisa merasa lebih nyaman terhadap diri sendiri gitu. Dan bisa lebih nyaman juga sama penampilan fisik yang kita miliki gitu. Rasa nyaman menjadi diri sendiri itu bisa membuat kita mengabaikan komentar-komentar buruk orang lain terhadap diri kita sendiri.
kita bisa lebih fokus untuk memperbaiki apa kekurangan kita, dan kita juga bisa lebih fokus untuk mengembangkan apa kelebihan kita atau potensi apa yang kita miliki. Oke, poin yang ketiga itu adalah bersyukur. Kita sangat perlu bersyukur agar kita menjadi orang yang percaya diri pada fisik ataupun yang lain yang kita miliki. Rasa syukur itu bisa kita mulai dengan kita melihat orang yang ada di bawah kita. Tidak sedikit orang atau banyak sekali orang-orang yang tidak dikaruniai kesempurnaan seperti kita. Misalnya mata mereka tidak bisa melihat secara sempurna, atau mata mereka tidak bisa melihat sama sekali seperti kita gitu loh, atau kaki mereka tidak bisa berjalan secara sempurna, dan bahkan mereka itu tidak lagi memperdulikan penampilan fisik mereka. Mereka hanya memperdulikan atau memikirkan besok mereka makan apa ya, atau apakah besok mereka masih bisa makan, seperti itu. Dari hal itu seharusnya kita bisa lebih bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih positif, bukan sebaliknya. Oke, poin yang terakhir atau yang keempat itu adalah mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Sebenarnya prinsip ini bisa kita gunakan atau kita lakukan di berbagai aspek kehidupan ya. Jadi memikirkan apa yang bisa kita kendalikan dan mengabaikan hal-hal di luar kendali kita, itu bisa membuat hidup kita itu lebih efisien. Misalnya, kita berada di lingkungan yang terus-menerus mengomentari kekurangan fisik kita. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan omongan mereka, tapi kita bisa mengendalikan lingkungan kita sendiri dengan cara kita mencari lingkungan yang baru yang bisa menerima diri kita apa adanya, yang tidak hanya mengomentari kekurangan kita, tapi juga mereka memikirkan apa kelebihan kita, apa potensi yang ada di diri kita. Hal itu bisa membuat diri kita lebih nyaman, hidup kita lebih nyaman, dan tidak terbebani dengan apa yang tidak bisa kita kendalikan di luar diri kita. Jadi cukup segitu saja masalah remaja mengenai penampilan yang dapat saya bahas atau kita ulas. Mungkin masih banyak yang harusnya kita bahas, kita ulas, kita telaah atau lain sebagainya, tapi karena waktu yang tidak cukup dan harus selesai, jadi sampai di sini saja. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa memotivasi para remaja yang ada sekarang, di era sekarang lebih tepatnya. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.